Ini Ibu lihat nih. Ibu lihat dulu. Ini begini Bu. Bagus Bu. Terus Ibu juga nih. Ibu coba cek. Ini rancangan yang buat Iya. bulan depan? Iya. Oke, saya cek dulu. Jadi saya akan tunjukkan yang satu lagi Bu. Bentar ya sayang. Mama. Kita mulai lagi meetingnya. Sebentar Bu, sebentar Bu. Ini Hei, Sobat! Berhenti aku! Sobat! Berhenti! Astagfirullahaladzim. Maaf ya, Dek. Maaf, Bapak harus ngambil kalung ini ya, Dek. jadi begitu Bu. Ibu udah cocok? Iya. Syukurlah kalau udah cocok. Dita? 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 Ibu, saya minta tolong. Meetingnya kita tunda dulu ya Bu ya. Aduh, Ibu ini gimana sih? Kan saya udah bilang, kalau meeting itu jangan bawa anak. Jadi kacau gini kan, Bu? Iya, saya minta maaf sekali Bu, saya minta maaf. Saya harus cari anak saya dulu Bu. Kok kantor ibu ngizinin pegawai bawa anak ya? Kalau tahu begitu, kita nggak mau kerjasama dengan perusahaan ibu. Udah kalau gitu kita pergi aja deh, Bu. Ibu. Bu. Aduh, gimana ini? Ya Allah, Dita. Siapa lagi ini? Diam ya, Dek. Diam, Dek. Dita, kamu di mana? Dita. Ini sepatu gue tinggalin di sebelah aja. Supaya ibunya tahu. Bisa menemukan anaknya. Dita. Dita, kamu di mana? Dita. Dita! Dita, kamu di mana? Dita! Ibu lihat anak saya, Bu. Di umur 1 tahun dia pakai baju pink dan pakai kopiah pink. Maaf ibu, saya nggak lihat. Emang anak ibu hilang di mana? Saya juga nggak tahu, Bu. Tadi pas saya lagi minta anak saya sudah nggak ada. Lagian kerja aja pakai ngajak-ngajak anak. Pantasan aja hilang. Nggak becus jagainya sih. Ayo sayang, kita pergi aja. Mas ada. Assalamualaikum, Mas. Lisa, kamu di mana? Kamu cepat ke rumah sakit sekarang karena ibu sakit. Ibu kritis. Tapi Mas, Dita, Mas. Udah, pokoknya kamu cepat ke sini sekarang ya. Ya Allah, Mas, gimana ini? Dita. Dok, gimana keadaan ibu saya, Dok? Maaf Pak, kami turut berduka cita. Kalau Anda membawa ibu Anda lebih cepat, kemungkinan nyawanya masih bisa tertolong Pak. Maksud dokter? Saya mohon maaf, ibu Anda sudah meninggal. Saya permisi Pak. Ibu. Ibu. Maafin Ardi, Bu. Dengan kepergian ibu. Tanpa ada Ardi di samping ibu, maafin Ardi, Bu.
Ibu! Misi Sus, saya mau bayar biaya pengobatan ibu saya atas nama Ibu Lela Amelia. Tunggu bentar ya, Pak. Baik, Sus. Oh, untuk biaya rumah sakitnya sudah terlunas, Pak. Apa? Sudah terlunas? Siapa yang melunasi biaya pengobatan ibu saya, Sus? Begini, Pak. Tadi ada donatur yang menyumbang uang di rumah sakit ini untuk biaya pengobatan pasien yang ada di sini. Nah, termasuk ibunya Bapak. Alhamdulillah. Makasih ya, Sus. Sus, saya mau nanya, ruangannya Ibu Murni di mana ya? Tunggu sebentar ya. Ruang mawar, Bu. Terima kasih ya, Sus. Baik. Mas, Ibu kenapa, Mas? Ibu. Innalillahi. Ibu. Maafin Nisa. Ibu maafin Nisa. Ibu. Mas. Kamu puas? Kamu puas lihat ibu aku udah meninggal? Ini karena kamu nggak mau mendengarin apa kataku. Coba aja kalau kamu dengar apa kataku, ibu aku akan terselamatkan dan cepat ditangani dokter. Tahu nggak? Maafkan aku, Mas. Kita udah sering bahas masalah ini. Aku kerja juga demi bantuin kamu mencari uang. Bisnis kamu juga baru memulai. Setelah bangkrut, ya kan? Iya oke, tapi setidaknya kamu bisa tunggu aku pulang dari luar kota, tahu nggak? Maafin aku. Aku minta maaf. Dita mana? Dita mana? Bayi siapa itu? Hah? Bayi siapa nih? Sangka gua penculik nih. Maafin aku, Mas. Dita kemana? Kita hilang. Gila. Gila! Coba aja kamu kalau mendengarin apa kata suami nggak kayak gini semuanya. Semua gara-gara kerjaan kamu yang bikin sial tau. Ibu aku meninggal, anak kita hilang. Halo, Assalamualaikum. Lisa, kamu di mana? Kamu ngecewain saya. Kenapa kerjasama kita dibatalkan? Maafin saya, Pak. Saya bisa jelaskan semuanya. Lisa. Gara-gara kerjaan kamu ibu aku meninggal, anak kita hilang, tau gak? Sekarang kamu sempat-sempat yang angkat telepon, ngurus kerjaan lagi. Maafin aku, Mas. Cepetan. Sekarang kita berpencar. John, lu ke sana. Bara, ke sana. Oke. Jangan siap, sampai bos. anak asuh gue ketangkep. Oke, bos. Ayo, cepetan. Beres. Ya, bos. Hai, berhenti kalian! Hai, berhenti kalian! Aduh. Hai, Gimana keadaannya? Bos, anak-anak kita ada yang berhasil ditangkap petugas, bos. Iya. Tinggalin mereka ini sisa-sisanya. Apa? Sial! Untuk sementara waktu, kita jangan beroperasi di daerah itu dulu.
Iya, Bos. Neng Nisa, Mas Ardan, kami turut berduka cita. Dan maaf, kami baru datang dari luar kota sama Aisyah. Iya Mbak. Mas, Aisyah juga mengucapkan turut berduka cita ya. Terima kasih Umi, Mbak Aisyah. Coba datang bertubi-tubi. Mertua saya meninggal, anak saya hilang. Sabar, Neng. Sabar. Apapun yang terjadi, semuanya itu takdir Allah. Semua musibah memang harus kita sabari. Semua nikmat harus kita syukuri. Yang penting, Neng Nisa sama Mas Ardan bisa ngambil hikmah di belakang semua peristiwa. Ya sudah, kalau gitu kita sekarang cuma bisa berdoa aja sama-sama ya. Semoga anak Mbak cepat ditemukan. Amin. Terima kasih banyak Umi. Aisyah. Ya Allah, ampuni hamba. Hamba sudah lalai menjadi seorang istri yang baik. Dan hamba sudah lalai menjadi seorang menantu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk. Pertemukanlah hamba dengan anak hamba Dita. Lindungilah dia dimanapun dia berada, ya Allah. Berikanlah hamba kesempatan untuk memperbaiki diri hamba, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nisa, kamu tahu nggak? Sekarang orang-orang di sini nganggap kita sebagai anak dan orang tua yang nggak becus. Maafin aku, Mas. Pokoknya aku minta sama kamu, mulai besok kamu berhenti untuk bekerja. Iya, Mas. Aku akan berhenti bekerja. Kenapa lagi kamu? Hah? Udah mulai nggak bisa jaga diri. Kamar mandi, Gi. Jorok, tau nggak? Ya Allah, kenapa sekarang Mas Ardan jadi marah dan kasar sama aku? Ya Allah, ternyata benar. Aku hamil lagi. Nisa, ingat ya, mulai hari ini kamu berhenti untuk bekerja. Iya, Mas. Dan lagi pula kan, kamu udah nggak punya beban. Karena kamu udah nggak ngurusin ibu aku lagi. Ibu aku udah nggak ada. Astagfirullahaladzim, Mas. Selama ini aku nggak pernah nganggap ibu kamu sebagai beban dalam hidup aku. Aku menyayangi ibu kamu itu sama persis seperti aku menyayangi ibu kandungku. Tapi percuma kamu bilang sayang sekarang. Ibu aku udah nggak ada, ibu aku udah meninggal. Seharusnya kalau kamu mau ngomong sayang, dari kemarin-kemarin. Dan kamu nggak ninggalin ibu aku. Aku bekerja untuk membantu biaya pengobatan ibu kamu. Dan itu atas dasar izin kamu loh, Mas. Waktu itu kan usaha kamu lagi merintis lagi. Oh gitu. Jadi itu kesalahan aku gitu ya? Istighfar, Mas, istighfar. Itu bukan maksud aku kayak gitu, enggak. Udah lah Nisa, ya. Aku nggak mau terlalu banyak bicara sama kamu. Nanti aku semakin emosi sama kamu. Sekarang aku mau berangkat kerja dulu. Jadi begitu Umi, ibu-ibu, saya sudah memutuskan untuk berhenti bekerja. Lagi pula sekarang usaha suami saya sudah mulai maju. Jadi saya udah gak lagi bantuin suami saya. Menurut Umi,
bagaimana? Dan menurut pandangan Islam juga bagaimana kalau seorang perempuan itu bekerja? Kalau menurut Umi dan juga menurut pandangan agama, wanita bekerja itu sah-sah saja. Apalagi memang tujuannya untuk membantu tugas daripada suami. Sebab apa? Allah juga sudah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 yang bunyinya begini. Waqul, katakan, i'malu, bekerjalah kalian semua, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nanti kerjaanmu itu akan dilihat oleh Allah, akan dilihat oleh Rasulullah, dan juga akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nanti pekerjaanmu itu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan juga mengetahui yang jelas, yang kelihatan mata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti di akhirat Allah juga akan menceritakan amal-amalmu. Jadi dari ayat ini menurut Umi sah saja seorang perempuan itu bekerja. Cuma dengerin ya, jangan sampai ngelupain tugas kita di rumah. Lapan yang wajib nyari nafkah itu sebetulnya suami, iya kan? Lagi pula Neng, mohon maaf sekali lagi Umi mohon maaf. Jihadnya perempuan itu sebetulnya di rumah nak. Cari pahala di rumah banyak banget. Kita nyuci baju suami pahala, kita ngurusin anak pahala, gosok baju suami pahala, nyuapin anak juga pahala, ngajak main sama anak juga pahala Neng. Itu termasuk jihadnya perempuan. Assalamualaikum. Iya Pak, baik-baik. Ya, saya akan segera ke sana ya Pak ya. Terima kasih. Ada apa Neng? Dari kantor polisi Umi, katanya polisi sudah menemukan orang yang mengambil kalungnya Dita. Semoga ini menjadi titik terang. Oh, amin ya robbal alamin. Saya permisi dulu ya Umi, ibu-ibu semuanya. Iya sayang. Apa Pak? Bapak taruh anak saya di mobil pick up. Bapak tegas sekali ya sama anak kecil. Udah kamu apain aja anak saya? Jawab! Tenang, Pak. Tenang. Duduk. Tenang. Jika Bapak tidak bisa tenang, saya tidak akan izinkan Bapak bertemu dengan orang ini. Maaf Pak, saya emosi. Maafkan saya Pak, Bu. Saya cuma mau ngambil kalung yang dipakai anak dari Bapak dan Ibu. Demi Allah, saya berkata jujur Pak. Ya Allah, sudah sebulan berlalu anak kami belum ditemukan Pak. Ini Pak, hanya sepatu ini yang kami temukan di lokasi kejadian. Ini sepatu Dita, Mas. Ini sepatu Dita, anak kita. Sepatu Dita. Lapor Dan, kami sudah berhasil menangkap sopir mobil pickup. Kamu kemana kan anak saya? Mas, Saya nggak tahu Pak. Saya ninggalin di jalan gitu aja Pak. sabar, Mas, sabar. Tenang, Pak. Istri Anda tidak apa-apa, dia hanya kelelahan. Tolong dijaga biar bayi dalam kandungannya tetap sehat. Maksud dokter, istri saya hamil. Iya, istri Bapak sedang mengandung. Kalau gitu saya tinggal dulu ya. Iya, makasih dokter. Permisi. Sayang, kenapa kamu nggak ngomong sama aku kalau kamu lagi hamil? Hah? Mas, maafin aku ya Mas. Di satu sisi aku senang aku hamil. Tapi sisi lain, aku ingat Dita, Mas. Ya udah. Pokoknya mulai sekarang bayi yang ada dalam kandungan kamu harus bisa kamu jaga. Tapi bukan berarti aku gampang untuk memaafkan kamu dengan kehilangan Dita dikarenakan keteledoran kamu. Maafin aku ya Mas ya.
Bi, aku nitip Lina sebentar ya. Aku mau keluar. Jangan pergi, Bu. Bu, jangan pergi. Bi, aku cuma keluar sebentar. Nanti juga cepat pulang kok ya. Tapi Nya, kalau Tuan tahu, Tuan marah besar. Jangan pergi ya, Nya. Gak apa-apa, Bi. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Nyonya, kasihan bener. Tiap harinya pergi dari pagi, pulang sore. Jangan sampai kita ketangkap. Hei, berhenti! Hei, Kita lari ke situ aja yuk. Ayo, ayo. jangan lari! Larinya, awas aja kalau ketangkap. Jangan! Di mana Dita? Ibu. Ibu lihat anak yang mirip anak ini nggak? Maksudnya apa, Bu? Kok saya nggak ngerti ya? Saya lagi nyari anak saya yang hilang 9 tahun yang lalu. Dan ini foto waktu masih kecilnya. 9 tahun? Nggak salah. Gimana orang-orang pada kenal sama anak ibu? Postur sama mukanya aja udah beda. Aku harus kemana lagi mencari Dita? Ibu itu sepertinya mencari anaknya. Gua bisa manfaatin dia. Ayo, ayo. Aduh, maaf. Ya, Kak, kostumnya robek. Astaga. Sisi, seragam kamu robek. Aduh, Tante minta maaf ya, Tante nggak sengaja. Tante nggak lihat tadi. Tante gimana sih? Baju seragam adik saya kan jadi robek. Bukan anak asuhnya Bang Eka. Gawat kalau gua berurusan sama mereka. Aduh, Tante minta maaf ya. Ini Tante kasih buat ganti baju kamu yang robek ya. Nggak usah kok Tante, makasih. Sisi, kamu gimana sih? Kamu malah belain orang asing ini. Kalau kamu dimarahin sama mereka gimana? Ya udah gini aja. Kalau kalian nggak mau Tante ganti, Tante antar kalian pulang aja ke rumah orang tua kalian ya. Aku nggak punya orang tua, Tante. Ya Allah. Jadinya Sisi ditinggalin sama Om Eka. Ya Allah sayang, kamu kasihan sekali sih. Tuh kan Sisi tambah robek. Kamu sih nggak mau nerima uang dari tante itu. Abisnya Sisi kasihan ngeliat tante itu. Kasihan kenapa? Sisi nggak tahu. Sisi juga pengen nangis ngeliatnya. Lagian tante itu baik kok. Sisi, Olive. Bayu, kamu gimana sih? Tuh, bajunya Sisi jadi robek lagi kan? Tambah gede. Aduh, udah mau sore nih, aku buru cepet pulang. Ya Pak. Iya. Saya juga senang kok Pak. Udah menemukan anak Bapak ya. Udah hilang 10 tahun. Iya Pak, tapi saya nggak nerima transfer Pak. Saya nerimanya cash. Oke Pak, saya tunggu Pak. Mas, tunggu Mas. Iya Bu, ada apa Bu? Maaf ya Mas, saya tadi mendengarkan pembicaraan Mas di telepon. Benar Mas bisa menemukan anak yang hilang selama 10 tahun? Iya Bu, itu udah jadi keahlian saya. Alhamdulillah. Jadi gini Mas, saya tuh kehilangan anak 9 tahun yang lalu. Saya sudah cari ke sana tapi belum ketemu juga sampai sekarang. Masalah itu serahkan pada saya. Dijamin ketemu anaknya.
Nyonya, Tuan, tumben udah pulang Tuan. Nyonya kemana? Nyonya, Tuan. Kamu jangan anak anu saya tanya ya. Istri saya kemana? Mama kemana sih? Mama pergi lagi ya? Kenapa sih Mama sering banget pergi-pergi? Saya cuma punya uang kas segitu, Pak. Tapi saya janji, kalau Bapak temui anak saya akan kasih lebih banyak lagi, Pak. Gak usah khawatir, Bu. Mari kita berangkat. Ya Allah, Mas Ardan. Bu, kunci mobilnya biar saya yang nyetir. Assalamualaikum, Mas. Tolong! Tolong, rampok! Halo, Nisa. Tuan, Nyonya kenapa Tuan? Saya udah bilang sama kamu berkali-kali ya. Jangan biarin istri saya keluar dari rumah ini. Saya sudah berusaha menjaga Nyonya, tapi Nyonya tetap nekat. Bibi juga tahu gimana pesan Nyonya. Nyonya sangat merindukan Nondita, makanya dia selalu mencari terus. Diem. Saya nggak butuh ceramah kamu. Kenapa lo? Enggak kok, Om. Sini. Papa nih, lo bikin kostum ini rusak. Enggak kok, Om. Aku nggak sengaja. Bos, gawat nih bos. Anak buah kita yang lainnya tertangkap petugas lagi bos. Sepertinya tempat kita ini sudah nggak aman lagi bos. Oke, kalian tenang. Sekarang gue nggak mau tahu. Lo jahit sampai rapi. Jahit. Lo, ikut gue, pijitin gue. Siap, bos. Ada apa ya, Pak? Selamat sore, Pak. Kami mengantar Bu Nisa pulang karena baru saja terjadi kerampokan. Mobilnya pun dibawa kabur. Baik, Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak. Kalau begitu, kami permisi. Selamat sore. Selamat sore. Mas, kamu benar-benar keterlaluan, Nisa. Sekarang mobil hilang. Besok apa lagi? Mas, aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf. Kamu tuh ya, jadi istri cuma bisa nyusahin suami, tau nggak? Aduh, Sisi, kamu kenapa? Aku ketusuk jarum. Astagfirullahaladzim. Sini kakak bantuin. Weh. Papa nih, jangan ada yang berani bantuin Sisi. Sisi, lo malam ini nggak ada jatah makan. Dita ini mama, nak. Dita. Mas, aku mimpi kalau Badut itu ternyata anak kita, Mas. Kamu tuh cuma mimpi. Jangan kamu anggap semua anak orang kamu anggap anak kamu. Lebih baik kamu fokus sama Lina. Jangan pikirin Dita lagi. Dita itu juga anak kita, Mas. Iya, oke. Dita udah 9 tahun yang lalu hilang. Dan kita udah berusaha untuk lapor polisi. Bikin iklan kesana kemari. Tapi hasilnya 0. Udahlah, sekarang kamu nggak perlu kamu pikirin Dita lagi. Dan mungkin juga dia sekarang udah meninggal.
Orang tua mana yang bisa melupakan anaknya? Sekalipun anak itu meninggal, Mas. Kalau anak kehilangan orang tuanya, itu namanya yatim piatu. Tapi kalau orang tua kehilangan anaknya, apa namanya? Gak ada, Mas. Dan aku yakin, Dita masih hidup. Terus sekarang mau cari kemana? Cari sana sampai dapat. Mama di mana, Ma? Mama di mana? Mama di mana? Jadi lo yang bangunin gue tidur. Mama di mana, Ma? Mama lo tuh udah nggak peduli lagi sama lo. Makanya lo di jalanan. Mama kok jahat sih? Mama aku nggak mungkin kayak gitu. Lo udah lama hidup di jalanan, tapi masih polos aja. Awas aja lo kalau berisik lagi gangguin gue tidur. Gue bakalan taruh lo di atas genteng sana. Ngerti lo? Udah jangan cengeng. Dikit-dikit nangis. Ya. Kita semua sama kok, Sisi. Makanya itu kita berdoa aja ya. Kak, aku lapar. Dari kemarin kan aku belum makan. Oh iya, kakak lupa. Tunggu sebentar ya. Ini buat kamu. Semalam kakak mau ngasih makanan ini buat kamu. Tapi kamunya udah tidur. Maaf juga ya, kakak makan setengahnya. Iya, Kak. Makasih ya. Sisi, ayo bangun. Kak, hari ini aku nggak ngambil dulu ya. Badan aku sakit. Woi, apa-apaan nih? Enak-enakan tidur ya. Cari sekarang. Jangan malas. Sisi, kamu panas banget. Ini nih, pakai di gelangnya. Ini apaan, Om? Pakai cepat, pakai. Nih pakai nih. Jangan baik lagi, itu dari bos Eka itu. Awas ya, jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang, lihat taruhannya. Ngerti? Iya, Om. Sisi, kamu beneran udah sehat? Iya, Kak. Sisi udah kuat kok. Kalau kamu belum sehat, gak usah dipaksain. Iya, Kak. Sisi ngerti kok. Lagian Sisi nggak mau Om Eka marah-marah lagi. Sisi harus cepat sembuh, biar nggak usah ke dokter. Sisi semangat ya. Dadah, semangat ya Sisi. Ya Allah, andai aja orang tua Sisi nggak ninggalin Sisi. Pasti Sisi sama-sama mereka sekarang. Kamu seneng kan? Sini masukin. Yeay, makasih ya Ma udah beliin Lina baju baru. Lina seneng deh. Ya sayang, jadi kamu udah nggak marah lagi kan sama Mama? Enggak Ma, tapi Mama janji jangan pergi-pergi. Lina ngerasa Mama lebih sayang Kak Dita daripada Lina. Kamu nggak boleh ngomong gitu sayang ya. Mama sayang juga kok sama kamu. Habisnya sih Mama sibuk nyariin Kak Dita, nggak nemenin Lina main.
Masa Lina sama Mbok terus? Ya, di sini Mama temenin terus ya. Iya. Mama, ada apa ini? Yuk kita samakan diri kita yuk, ayo. Aduh, pusing banget. Ya Allah. Kepala Sisi pusing banget, ya Allah. Untung gempanya udah berhenti. Olive! Bayu, kamu lihat Sisi gak? Enggak, tadi kan Sisi sama kamu. Jangan-jangan dia terluka kali. Tadi kan ada gempa. Shh, Bayu, kamu jangan ngomong kayak gitu. Mendingan kita pencar aja, cari Sisi. Kamu ke sana. Aku ke sana. Udah. Yuk. Ayo sayang, kita turun. Lina, kamu panggil Bibi ya, suruh bantuin Mama angkat barang-barang. Iya, Ma. Astagfirullahaladzim, ini anak siapa? Bibi! Iyanya! 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 Ada apa sih teriak-teriaknya? Ini Bibi, lihat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nyonya anak siapa? Kenapa ada di dalam mobil Nyonya? Aku juga nggak tahu, Be. Ayo kita bawa masuk aja ke dalam. Bi, siapkan kompresan ya, Bi. Ini anak demam tinggi banget, cepet-cepet dikompres. Cepet ya, Bi. Ya siapa, Ma? Kok tidur di tempat Lina? Halo, Dok. Iya, Dok. Nih, kenapa sih dia ada di sini? Kok Mama jadi perhatian banget sama dia? Mana udah kotor banget lagi. Bau banget. Gimana, Dok? Anak ini baik-baik aja kan? Syukurlah demamnya sudah turun, Bu. Hanya butuh istirahat beberapa hari aja. Kalau Ibu ada keluhan lain, Ibu bisa hubungi saya lagi ya. Ya, terima kasih ya, Dok. Sama-sama. Nyonya cuma sekali sih dengan anak ini. Apa Nyonya kenal? Dita mungkin sudah sebesar anak ini, Bi. Pakai rusak lagi. Gua nggak bisa ngecek anak-anak di mana dia berada kalau gini caranya. Kok berdua doang? Di mana Sisi? Oh, jadi Sisi belum pulang, Om? Kalau gitu, kemana Sisi? Oke. Sekarang lo benerin handphone ini. Gue hanya bisa ngecek Sisi lewat handphone itu. Tapi ingat, jangan coba-coba kabur kalian ya. Paham? Aku ada di mana? Kok aku bisa ada di sini? Sisi, panas kamu udah turun, sayang? Alhamdulillah. Tante? Kamu gak usah takut, kamu ada di rumah Tante. Kemarin Tante nemuin kamu di bagasi mobilnya Tante. Sisi, kamu kenapa? Ada yang sakit? Enggak kok, Tante. Sisi nggak sakit. Sisi malah senang. Ada yang mau merhatiin Sisi. Sayang. Jangan peluk-peluk mama aku. Ke mama aku. Bukan mama kamu. Lina. Kamu gak boleh kayak gitu. Mama bentak Lina. Mama jahat. Mama udah gak sayang Lina. Mama gak ada maksud untuk membentak Lina. Aduh, maafin Mama ya, Nak ya. Maafin Mama. Lina. Kenapa sayang?
Mama marahin Lina gara-gara anak yang dibawa mama itu. Kamu tuh gila ya? Tega banget kamu bikin anak nangis. Mas, Lina itu hanya salah paham. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Hari ini anak itu harus keluar dari sini. Kalau nggak akan aku usir. Non mau kemana? Sisi mau pulang aja, Bi. Non, pulang nanti aja ya, diantar sama Nyonya. Emang Non tahu pulang sendiri? Enggak. Sekarang Non mandi dulu ya. Habis mandi ganti baju, terus kita makan. Ya. Ayo tas sendalnya. Mas, tenang dulu. Dia kan masih anak kecil, seumur sama anak kita, Mas. Gimana kalau anak kita diperlakukan seperti itu? Gimana perasaan orang tuanya, Mas? Aku nggak ngerti dengan cara pikir kamu. Tapi oke lah, terserah kamu ya. Kalau saja anak aku nangis karena gara-gara anak itu, aku nggak segan-segan untuk usir dia dari rumah ini. Kamu bawa anak-anak ke sini, hah? Kamu kira rumah ini rumah penampungan anak-anak, ya? Mas, tapi kan dia tadi malam itu sakit. Aku nggak peduli. Tante tadi dimarahin Om ya, gara-gara Sisi. Om nggak marah, sayang. Tadi Om hanya salah paham. Tante udah jelasin semuanya sama Om. Nanti juga Om akan suka dan sayang sama Sisi. Kalau udah kenal sama Sisi, ya kan? Makasih ya Tante. Maafin Sisi kalau Sisi udah ngerepotin Tante. Nggak apa-apa, sayang. Yang penting sekarang Sisi sarapan dulu. Nanti Tante antar kamu pulang, ya? Tante tunggu di meja makan. Ya sudah, sekarang kita makan yuk. Kapan kamu mulai antar anak itu pulang? Bentar ya. Sisi biar makan dulu di sini ya, Mas. Halo Om. Maafin Sisi ya. Sisi udah ngerepotin di sini. Sisi, Lina, makan dulu yang banyak. Baru abis itu baru boleh bicara. Mama kenapa sih baik banget sama dia? Dia kan bukan Kadita. Kadita siapa? Sayang, kan Papa pernah ngomong sama kamu. Jangan sebut-sebut lagi namanya Dita. Kan anak Papa cuman kamu, nggak ada lagi yang lain. Ya udah, makanya dihabisin. Woi, penculik! Keluar lo! Keluar, hei! Keluar! Keluar, penculik! Iya. Keluar! Ada apa sih? Mau cari siapa? Lo penculik! Mana anak gua? Ini rumah saya. Jangan sembarangan nuduh kamu ya. Bisa saya lapor polisi kamu. Polisi? Siapa takut polisi? Om Mika, jangan sakitin mereka. Mereka yang udah nolongin Sisi. Sekarang lo mau ngomong apa lagi? Sisi ada di rumah lo. Hah? Bukan penculik itu. Rumahnya gede juga nih. Kayaknya yang punya rumah ini banyak uangnya. Bisa gua manfaatin deh. Ini foto kok mirip banget sama si Sisi waktu gua nemuin dia ya. Jangan-jangan si Sisi itu anak mereka. Silakan Pak, minumnya. Ya, makasih Bu. Ya. Bi. Iya? Bentar, Bi. Itu foto siapa, Bi? Oh, itu foto anak pertamanya Tuan dan Nyonya, Pak. Tapi kasihan, Pak. Nyonya sama Tuan sudah 9 tahun mencari anaknya, tapi nggak ketemu juga. Apa? Gua akan nemuin Sisi 9 tahun lalu. Benar. Gua yakin nih anak dalam foto itu si Sisi. Gawat kalau sampai mereka mengenali si Sisi. Gua harus cepat bawa Sisi pergi dari rumah ini. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Ini semua gara-gara kamu. Kamu lihat kan? Akhirnya kita dituduh sebagai penculik. Gara-gara kamu bawa anak jalanan ke rumah ini. Kamu lihat aja itu anak-anak gak bener tau gak? Keluarganya ketambang-tambang preman gak penting gitu. Mas, kita bisa selesaikan semua dengan cara baik-baik. Nanti biar aku yang bicara sama mereka semua ya. Aku akan jelaskan semuanya ke mereka. Terserah deh, terserah. Ayo buru-buru. Ya udah. Yuk sayang yuk. Kita ke depan ya. Ayo.
Mas, ayo. Kami minta maaf ya Pak. Kami tidak ada niat untuk menculik Sisi. Jadi waktu itu saya temukan Sisi dalam bagasi mobil saya. Pas saya temukan dia dalam keadaan demam tinggi. Jadi saya bawa dia, saya rawat dia, saya bawa ke rumah. Gak apa-apa Bu. Saya yang harusnya terima kasih sama Ibu dan Bapak. Karena Ibu dan Bapak udah nolongin ponakan saya si Sisi. Pak, mohon maaf ya Pak ya. Tadi cuman di luar salah paham aja Pak. Ya Pak ya. Oh ya udah kalau gitu Pak, Sisi saya bawa pulang sekarang ya. Kamu kenapa Sisi? Kan udah dijemput. Sini sama Om sih. Ayo. Duh, ini anak nyusahin gua aja. Bisa gawat kalau Sisi sampai ngadu. Habis gua. Sisi, Olive dan Bayu udah nunggu di rumah. Ayo. Ingat, keluar dari rumah ini bawa si Sisi. Jangan berbuat kasar. Oke, siap bos. Ayo dek. Ayo. Saya pamit dulu ya Bu ya. Pak, makasih ya Pak ya. Bapak udah sama Ibu udah nolong ponakan saya. Makasih Pak, Bu. Ya. Mas gak curiga sama mereka? Kok kayaknya ada yang aneh ya? Atau jangan-jangan mereka itu manfaatkan anak-anak yang nasibnya sama kayak Sisi. Kayaknya aku punya firasat yang gak baik deh sama mereka. Bodoh amat. Lagian kan kamu sengaja kan? Ngambil anak di jalanan sana, kamu bawa ke rumah ini. Tapi Mas... Sebentar, telepon. Ya halo. Emang kamu nggak bisa nanganin sendiri? Oke, kalau gitu aku segera ke sana. Ada apa Mas? Aku harus segera ke kantor. Para buruh sekarang lagi demo. Jadi semuanya terhambat. Mas. Pokoknya urusan kantor semuanya harus beres. Iya, Nya. Ini minumnya, Nya. Astagfirullah. Ada apa ya, Bi? Firasat aku nggak enak. Hati-hati ya, Bi. Bibi hati-hati ya bersini ya. Halo, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Suami saya kecelakaan, Pak. Nyonya. Cobaan apa lagi ini? Sabar ya. Ya Allah, sabarnya. Dok, gimana suami saya, Dok? Kok belum sadar juga? Ibu tenang saja. Saat ini Pak Ardan telah melewati masa kritisnya. Lebih baik kita doakan bersama agar kesembuhan Pak Ardan. Mas? Mas? Nisa, gimana kerjaanku Nisa? Mas gak usah mikir kerjaan dulu. Sekarang yang paling penting adalah kesehatan Mas. Kakiku kenapa? Kakiku kenapa? Bu, Pak Ardan telah mengalami hentakan yang sangat besar pada waktu kecelakaan. Karena itu saat ini Pak Ardan mengalami kelumpuhan pada kaki. Lumpuh, Dok? Ini gak bener. Ini gak bener. Aku gak mau lumpuh. Aku gak mau lumpuh. Bos lagi nggak kesambet kan? Kalau bilang kesambet gua. Lo belum tahu apa-apa. Dengan baju ini, kita bisa kaya raya. Ternyata Sisi anak orang kaya. Kita bisa peras dia. Mas gak usah cemas begitu. Nanti aku yang bakalan gantiin kamu di kantor. Ya Allah, apa ini hukuman darimu ya Allah? Karena sikapku terlalu kasar kepada istriku. Terserah kamu aja. Ya, sekarang kan aku juga udah seperti ini kan.
Udah seperti laki-laki yang udah gak ada gunanya lagi. Kamu gak berbicara seperti itu. Allah lagi ngasih kita ujian, cobaan. Dan kita harus ikhlas. Semua cobaan itu pasti ada jalan keluarnya. Ya, Mas pokoknya harus semangat. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya, Mas. Mama, Papa nggak lupa kan? Besok kan aku ulang tahun. Oh iya, anak Mama sama Papa besok ulang tahun ya? Iya, Papa juga gak lupa kok. Oh ya, Pak. Besok aku bikin acara sama anak yatim piatu. Gimana? Kamu setuju? Pastinya dong, aku setuju. Ya Mama, Lina kan mau undang teman-teman sekolah Lina. Sayang, kan tahun lalu kamu udah ngerayain sama teman-teman sekolah kamu. Jadi tahun ini ngerayain sama anak yatim piatu. Banyak sih banyak loh di luar sana yang gak punya orang tua. Ya kan, Pak? Jadi kamu harus bersyukur masih punya orang tua. Kayak Sisi ya, Ma. Dia kan juga anak yatim. Yaudah deh, Ma. Aku setuju. Gitu dong. Itu baru anak Papa sama Mama, ya kan, Pak? Ini Bu paketnya. Makasih ya. Ibu tanda tangan di sini buat tanda terima. Ini pulpennya. Iya. Ini untuk Tuan dan Nyonya. Tapi kok nggak ada pengirimnya ya? Ya Allah, Tuan. Iya, Bu. Tuan. Papa, ya ampun, Tuan. Papa nggak apa-apa kan? Tuan baik-baik aja kan? Lina, jangan ganggu Papa. Pergi. Bo, Papa kok malah marahin Lina sih? Ya udah, kamu yang sabar ya. Ya, halo. Halo, dengan Bapak Ardan. Saya sendiri. Bapak sudah terima paket dari saya. Itu bukti kalau anak Bapak ada di tempat saya. Saya mau uang 50 juta, Pak. Kalau Bapak pengen anak Bapak kembali. Kamu jangan macam-macam sama saya ya. Jangan kamu kira saya orang bodoh. Dengan gampang kamu bohongin saya. Pak, halo, Pak. Sial. Kenapa, Bos? Ini benar-benar gila. Orang-orang gila nih. Masa nggak mau anaknya kembali? Paketan yang kemarin udah dikirim ke rumah kan? Yang terima pembokatnya, Bos. Sekarang, lo kirim lagi ke sana. Gue ada sandalnya Sisi, oke? Siap, Bos. Siap, Bos. Mas, aku udah selesaikan semua pekerjaan kamu. Kamu sekarang bangga? Bangga bisa nyelesain pekerjaan kantor aku ya? Niat aku tuh baik loh, Mas. Maksud aku biar kamu gak kepikiran sama pekerjaan kamu. Itu aja. Astagfirullahaladzim. Sekarang aku harus istirahat ya. Mana aku tadi capek diteleponin sama orang gak penting. Ngaku-ngaku yang orang yang sudah menculik Dita. Penculik itu telepon kamu, Mas. Terus gimana kabarnya Dita, Mas? Kamu kira aku bodoh ya? Nggak segampang itu aku bisa percaya sama orang kayak gitu. Iya, tapi kan siapa tahu itu... Mikir dong. Dita itu hilang dari 9 tahun yang lalu. Sekarang kalau dia minta tebusan, kenapa nggak minta dari dulu aja? Nggak mungkin sekarang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hanya kepadamu hamba memohon petunjuk. Pertemukanlah hamba dengan anak hamba Dita, ya Allah. Sembuhkanlah kaki suami hamba dan berikanlah kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian yang Engkau izinkan dalam keluarga hamba. Hanya kepadamu hamba memohon pertolongan. Hanya kepadamu hamba memohon petunjuk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hati istri hamba sungguh mulia. Dia sangat sabar menghadapi hamba.
yang padahal hamba selama ini hanya bisa menyakitinya. Aduh sih, capek banget ya. Iya. Yuk duduk. Hai, kalian ada di sini rupanya. Tante kok tahu kita di sini? Tante kesini itu mau ngundang kalian berdua di acara ulang tahunnya Lina. Gimana, kalian mau datang nggak? Tapi Tante... Tenang aja, Tante akan kasih kalian bayaran 300.000. Wah, banyak banget. Kalau gitu mah kita nggak usah capek-capek ngalamin seharian kali. Tapi kalau misalnya Om Eka tahu, terus kita dimarahin gimana? Tenang aja Sisi, Om Eka nggak bakal marahin kita kalau kita dapat uang banyak. Jadi gimana? Gimana nih Kak? Udah, ambil aja. Ya. Yaudah deh Tante, nanti Sisi ke rumah ya. Yaudah Tante pamit dulu. Kalau gitu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Wah, kita bakalan dapat uang banyak nih. Iya nih Kak. Lucu banget. Umi, ibu-ibu, terima kasih ya udah mau hadir di acara kami. Umi juga alhamdulillah Neng Nisa sama Mas Ardan sudah mau berbagi sama anak-anak yatim. Umi doakan insya Allah mudah-mudahan rezekinya barokah. Amin. Subhanallah. Oh iya Neng, gimana kabar pencarian putri Neng yang pertama? Masih belum ada petunjuk, Umi. Tante Nisa kehilangan anaknya. Neng Nisa, Mas Ardan tetap ikhtiar dan tawakal ya. Sebab ikhtiar doang nggak ada tawakal nggak bisa. Tawakal doang tidak ada ikhtiar juga tidak bisa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu sendiri tidak mau merubahnya. Dan insya Allah di belakang kesulitan pasti ada kemudahan. Apapun yang terjadi itu semuanya sudah rencana Allah. Allah punya rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Fahuwa khairul makirin. Allah adalah sebaik-baik sutradara. Kami tidak akan pernah putus asa untuk mencari Dita. Subhanallah. Neng Nisa ini berarti termasuk wanita tegar. Dan insya Allah tergolong wanita yang dirindukan surga. Dan Mas Ardan wajib syukur. Alhamdulillah Umi. Saya menjadi laki-laki yang sangat beruntung karena saya punya istri seperti ini. Ya Allah, semoga Tante Nisa menemukan anaknya ya Allah. Amin. Ya Om, setorannya. Bagus. Setorannya. Wow, semangat ya. Ya Om. Ya Om, setorannya. Wow. Banyak banget setoran hari ini kan. Tumben, biasanya setengahnya. Ini setoran lo doang kan? Iya Om. Setoran Sisi sama Olive gak digabung di sini kan? Enggak. Sisi sama Olive kemana? Mana? Di rumah tante yang kemarin Om. Bisa gawat kalau sampai mereka tahu kalau Sisi anak kandung mereka. Jono! Umbara! Lama banget dipanggil. Kalian samperin tuh orang tuanya Sisi. Bawa Sisi sekarang. Siapa? Makasih ya Tante udah ngizinin Sisi untuk tampil di acara ulang tahunnya Lina. Tante yang terima kasih sama kalian berdua. Karena kalian berdua, acaranya Lina jadi berhasil. Semuanya pada seneng. Ramai ya kan sayang? Kita pamit pulang dulu ya Tante. Ya udah, hati-hati ya. Hati di jalan. Yuk. Makasih ya Sisi. Maafin aku, kemarin aku udah jahat sama kamu. Nggak apa-apa, aku tahu kok. Pasti kamu nggak mau kan kehilangan nama kamu. Kita balik dulu ya Lina. Dan
200, 300, 400, 500. Wah, semuanya 550. Baik ya ibu-ibu yang di sana. Padahal kan Tante Nisa udah nyewa kamu. Sisi, kenapa kamu sedih? Sisi cuman iri ngeliat Dina punya ibu yang sayang banget. Andai aja Sisi punya ibu yang sebaik Tante Nisa. Sisi, kan ada Kak Olive yang selalu jagain Sisi. Tenang ya sayang, kadonya banyak banget ya. Iya. Coba kamu buka dong, isinya apa ya itu ya? Nyonya, ini. Ini apa, Bi? Maafkan saya Nyonya, kemarin ada paket buat Nyonya dan Tuan, tapi saya lupa untuk memberikannya ke Nyonya. Astagfirullahaladzim. Siapa yang kirim paket ini, Bi? Kemarin ada kurir yang datang Nyonya. Mas coba lihat deh, Mas. Ini baju terakhir waktu Dita hilang. Jangan-jangan kemarin bener penculiknya nelfon Mas. Kamu yakin kalau ini bajunya Dita? Aku yakin banget, Mas. Ternyata buktinya bajunya nggak kenapa-napa. Ya udah kalau gitu, sekarang bikin laporan ke polisi. Jangan, Mas, jangan. Kita jangan lapor polisi. Aku nggak mau Dita kenapa-napa. Mending kita tunggu aja besok. Siapa tahu penculiknya nelfon lagi. Ya udah terserah kamu deh. Bos. Ini mereka bos ketangkap basah di rumah orang kaya itu bos. Ini uangnya bos. Bagus. Uang lagi, bagus. Kalian, siapa yang suruh kalian datang ke rumah orang kaya itu lagi? Hah? Lo pengen tinggal di rumah orang kaya itu? Iya. Enggak Om, Sisi di sana kerja kok. Tante Nisa yang nawarin Sisi. Iya Om, bener. Tuh, banyak kan uangnya. Lebih banyak daripada kita ngamen di jalan. Kalian udah berani membantah ya? Kak Olive, maafin Sisi ya. Gara-gara Sisi, Kak Olive juga kena. Iya Sisi nggak apa-apa. Om Eka emang jahat. Tapi kalau nggak ada Om Eka dari dulu kita udah mati kelaparan. Kak Olive benar juga. Andai aja orang tua Sisi itu sayang sama Sisi, pasti Sisi nggak ditinggalin di jalanan gitu aja. Sisi nggak usah sedih. Kan ada Kak Ovi sama Kak Bayu. Nyonya. Ini ada ninggalin panti itu. Siapa, Bi? Dari siapa nggak ada ya? Ya Allah. Nyonya, bangun Nyonya. Nisa. Mas, mereka benar menculik anak kita, Mas. Halo? Halo, Bu. Sudah terima kiriman dari saya, Bu. Di mana anak saya? Saya mau mendengar suara anak saya, Pak. Ibu pikir saya orang bodoh. Siapkan dulu uangnya, Bu. Iya, uang 50 juta kan? Saya akan siapkan. Dan di mana saya akan mengantar uang itu. Anak ibu cuma dihargai 50 juta. Saya minta 500 juta, Bu. 500 juta? 500 juta, Bu. Siapkan uangnya besok, Bu. Jangan sampai lapor polisi. Kalau tidak, ibu tidak akan melihat anak ibu selama-lamanya, Bu. Pak, jangan tutup teleponnya, Pak. Halo. Mas, mereka minta tebusan 500 juta. Kita dapat uang dari mana 500 juta? Mas, gimana kalau kita jual saja rumah kita untuk nembus anak kita, Mas? Aku mohon. 500 juta itu bukan nilai yang kecil, Nisa. Kalaupun kita jual rumah ini, nggak semudah itu, Nisa, untuk dapetin 500 juta. Apalagi kalau sekarang kita harus pinjam lain, Nisa. Nggak semudah itu, Nisa. Kalau kayak gini caranya, mending kita laporin polisi aja ya. Ya Mas, aku nggak
mau ambil resiko. Aku nggak mau. Aku nggak mau anak aku kenapa-napa. Aku nggak mau dia dicelakain sama mereka. Aku nggak mau. Ada gunanya juga ngerawat Sisi. Orang tuanya bisa bayar mahal. Tapi bos, apa Sisi nggak tahu kalau ibu itu adalah ibu kandungnya Sisi? Habis Sisi jadi badut di acara ultah adanya bos. Kalau Sisi tahu, dia nggak mungkin ada di sini. Iya juga bos. Kita bisa jadi kaya raya. Oke. Ternyata Tante Nisa itu ibu kandung aku. Siapa tuh? Coba kamu cek. Oke, siap bos. Cuman kucing. Kak Olive. Sisi kok nangis? Jadi Tante Nisa itu ibu kandung kamu? Iya kak, tapi Tante Nisa udah jahat. Tante Nisa itu nggak ngebuang kamu, tapi dia kehilangan kamu pas kecil. Kakak dengar sendiri kok dia ngomong kayak gitu. Selama ini Tante Nisa masih cari-cari anaknya. Iya, kalau dengar dari cerita kalian, pasti tante itu nggak bakalan jahat. Pasti yang bohong itu Om Eka. Soalnya Bayi dengar kemarin dia teleponan, dia minta uang tebusan. Jangan-jangan Om Eka nggak ngizinin kita ngamen biar Sisi nggak kabur. Iya, bener tuh. Gimana dong kak? Aku pengen banget ketemu sama Tante Nisa. Tapi kita nggak bisa kabur. Kita aja nggak bisa kemana-mana. Tunggu ntar malam aja. Kita akan pergi diam-diam pas mereka lagi tidur. Jadi kamu sabar aja ya. Dan pura-pura nggak tahu apa kejadiannya. Iya kak. Bayu, kamu kenapa? Kaki aku sakit, bekas dipukulin sama Om Eka kemarin. Mending kalian berdua aja Gi yang pergi, biar Bayu di sini sendiri. Bayu, kamu harus ikut. Kalau kamu gak ikut, nanti kamu disiksa sama Om Eka sama anak buahnya. Yuk, lanjut. Mau kemana lo? Mau kemana lo? Mau kemana lo? Yuk, diam. Kejar, dia kejar. 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 Ya Allah, Sisi nggak mau ditangkap. Sisi pengen ketemu sama orang tua Sisi. Sisi. Wah, kemana dia? Gila. Pas larinya, bos. Cepet banget anak kecil ya. Ada petugas, ada polisi. Bahaya kalau kita kejar ke sana. Yaudah, kita putar balik yuk. Bos, Sisi, bos. Kejar! Kejar! Wah, ketabrak dia, bos tuh. Wah, jangan-jangan mati, bos. Berdua ini ya banyak omong, banyak bacot. Udah kayak paranormal aja, tebak orang-orang mati. Kalau sampai dia nggak ada, gimana? Berkurang banyak dong. Yaudah, Ya tuh. Woi, Putri. bisa gawat nih kalau kita maju ke depan sana. Sebaiknya kita putar balik, John. Setuju, bos. Kita cari aman, bos. Pelan-pelan. Ini baru bener ide lo. Tolongin teman-teman Sisi.
Ya Allah, kenapa perasaan aku nggak tenang begini? Ada apa dengan aku ya Allah? Aku coba ke kamar Lena. Nah, ya Allah. Mas sakit. Iya sayang. Ya Allah, yaudah kita ke dokter sayang. Ayo. Nah, bantu pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Pelan-pelan ya nak ya. Pelan-pelan. Dok, gimana dok? Gimana keadaan anak saya dok? Anak ibu terkena radang usus buntu dan harus segera dioperasi. Radang usus buntu. Ya Allah, dokter saya mohon lakukan yang terbaik untuk anak saya dok. Saya mohon, saya nggak mau kehilangan anak saya dok. Ibu tenang aja, kita pasti lakukan yang terbaik buat anak ibu. Ibu bantu doa aja, semoga operasinya berjalan lancar. Terima kasih dokter. Saya permisi dulu. Tolong. Sus, kamu segera siapkan ruang operasi karena pasien ini mengalami banyak pendarahan. Sisi? Ibu kenal sama anak ini? Iya. Ini kenapa sus? Dia perbatan berapa ribu? Mama. Mama. Cepat kita bawa ke ruang operasi. Ayo, Ibu. Mas, ternyata Sisi itu adalah Dita anak kita. Aku lihat sendiri tanda lahir di lehernya dia, aku lihat sendiri. Subhanallah. Kamu serius? Bener Mas, aku serius, aku nggak bohong. Itu adalah Dita, Dita anak kita Mas. Tapi bagaimana Mas? Kedua anak kita lagi dioperasi. Aku nggak mau kehilangan salah satu dari mereka Mas. Ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa hamba ya Allah. Agar hamba bisa memperbaiki diri hamba ya Allah. Berilah kesempatan pada hamba ya Allah. Sembuhkanlah anak-anak hamba ya Allah. Sabar ya Mas, kita pasti bisa menghadapi semua. Kita harus cepat-cepat tinggalin tempat ini. Tapi bos, anak-anak itu gimana bos? Iya, gimana dengan anak-anak bos? Persetan dengan anak-anak. Anak-anak gembel itu biarin aja. Gak ada gunanya juga. Angkat tangan, jangan bergerak. Ayo ikut. Saya Pak. Ayo ikut. Pak, turun. Jangan takut saya Pak. Pak, udah, ayo ikut. Pak, jangan. Saya masih banyak tanggung jawab Pak. Anak-anak gua gimana Pak? Jelaskan nanti di kantor. Yes, akhirnya mereka ditangkap juga. Kak Olive, Bayu, Sisi, kami ada di sini kok. Syukurlah kamu selamat. Kalian nggak apa-apa kan? Sisi tenang aja. Polisi udah nangkep Om Eka dan anak buahnya kok. Kak, sekarang Sisi pengen ketemu sama Tante Nisa. Yuk ke kantor. Nanti kalau kita mau jalan-jalan, kok mau jalan-jalan kemana? Mau ke mana ya Pak? Ya, gimana kalau kita umroh aja? Tuh, setuju kan? Yang pasti anak papa harus cepet sehat ya. Ya sayang ya. Nah, itu yang paling penting. Kamu sama Papa harus cepat sembuh. Iya dong ya. Biar cepat sembuh, jalan lagi. Mau kan? Mau. Kamu paling bisa. Kalau jalan-jalan suka banget.
Iya dong. Terus kamu nanti mau minta apa? Dita anak papa. Mas. Ya Allah. Dita anak papa. Dita. Kamu baik-baik aja, nak. Papa kangen banget sama kamu, nak. Ini papa sama mama kamu kandung. Kamu sehat-sehat ya, nak ya. Mas. Ya Allah, Mas. Mas, kamu udah bisa kamu bisa berdiri lagi, Mas. Iya, Ma. Alhamdulillah, Ma. Ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Mas, kamu luar biasa. Alhamdulillah, Ma. Keluarga kita kamu udah sembuh, bisa jalan lagi, kamu bisa berdiri lagi, Mas. Alhamdulillah, Ma. Kamu sudah sembuh. Alhamdulillah, ya Allah. Kau telah mendengarkan doa Mas selama ini, Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Lina. Lina, Sisi adalah kakak kamu, Dita. Ibu-ibu sekalian, sering Umi bilang bahwasanya Islam sangat menganjurkan keseimbangan. Makanya kita juga sering baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa keseimbangan antara dunia dengan akhirat. Hidup harus seimbang, dunia dengan akhirat. Kelak kalau ditimbang sama ringan dan berat. Nah, beberapa pengajian yang lalu sudah Umi sampaikan bahwasanya kewajiban suami kan ada 5. Nah, kewajiban istri pun juga ada 5. Berarti pas kan? Nah, kewajiban istri yang pertama Allah tahjura firasyahu. Kita mah walaupun kesel kayak apa, kagak boleh ninggalin tempat tidur. Tuh, ingetin tuh. Dengerin tuh. Yang kedua, antabir rokismahu. Kalau misalnya seorang istri itu ditakdirkan oleh Allah jadi istri kedua, ketiga, keempat, maka pada saat digilir oleh suaminya, terutama yang istri pertama nih, itu harus berbuat baik. Jangan bilang begini, bodo amatan. Orang dia waktunya di sono, sekarang mah gua dandan enggak, apa-apa enggak boleh tuh begitu. Harus memperbaiki gilirannya. Yang ketiga, wa antuti amrohu. Kalau diperintah sama suami kudu nurut. Cuma kadang-kadang survei membuktikan suami nyuruh ngetan, kita mangulon. Suami suruh ngidul, kita mangalor. Ya enggak? Tapi insya Allah bukan jamaah kita. Amin. Ya Robbal. Tuh yang ketiga. Yang keempat, wa alla tahruja illa biidnihi. Kalau mau kemana-mana tuh bini kudu pamitan kalau bahasa Umi mah. Jangan selonong boy. Ini kadang-kadang kagak. Lakinya pulang kerja, lah bini gua kemana? Lah bininya juga belum pulang. Tuh namanya kagak boleh. Namanya melanggar peraturan. Nah yang terakhir, kewajiban seorang istri hati-hati nih. Zaman now hati-hati. Yang kelima nih, kewajiban seorang istri wa alla tudkhila may yakrah. Jangan sekali-kali memasukkan orang yang bukan mahram kita ke dalam rumah, apalagi kalau laki kita lagi kagak ada di rumah. Sebab di situ nanti rawan banget, banyak setan, banyak godaan. Ada yang bilang nih, itu kan katanya saudara ipar saya, saudaranya suami saya, kan nggak apa-apa itu namanya saudara. Dengerin. Saudara ipar itu bukan mahram. Kalau misalnya kita pisah dengan kakaknya, bisa loh nikah dengan adiknya. Itu yang disebut turun ranjan. Makanya jangan sampai kita ini melakukan sesuatu tanpa izin dari suami kita ya. Ibu-ibu sekalian, Islam tidak melarang kita bekerja. Islam tidak melarang kita berusaha untuk membantu perekonomian suami. Tapi ingat,
Walau bagaimanapun keluarga dan anak wajib tetap harus kita utamakan. Insya Allah.